Kita ambil satu atau dua contoh kemudian berhenti di situ. Jadi kalau ada yang bertanya nanti kami persilakan. Pertama, dasim, setan rumah. Sebelum berangkat keluar dari rumah harus tahu dulu di rumah ada setan. Di rumah ada setan. Ya. Tugas dasim itu punya 3 tugas utama. 3 tugas utama. Yang satu bahkan langsung disebutkan oleh Quran, saking bahayanya. Tugas pertamanya bagaimana memecah belah kehidupan keluarga. Tugas pertamanya memecah belah kehidupan keluarga, menceraikan suami istri. Tugas pertamanya itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Ayatnya panjang sekali, posisi paling kiri sebelah atas. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu sejak zaman Nabi Sulaiman itu. Sejak zaman Nabi Sulaiman mulai intens mengerjakan tugasnya. Yufarriquna bihi ma bainal mar'i wa zawji. Tugas utamanya salah satunya bagaimana membuat pasangan saling tidak suka sehingga terpisah. Makanya kalau tidak percaya silahkan Bu, Pak ya. Sebelum menikah itu baik, enak aja semuanya. Kelihatannya bagus ya. Kita semua punya pengalaman yang sama saya kira. Indah semuanya. Karena bagaimana menjadikan dua insan ini yang belum resmi dalam akadnya supaya maksiat, itu aja. Supaya maksiat, karena dipandang enak semua. Belum akad, belum resmi, naik satu beca berdua, kan? Seakan beca milik berdua, tukang becanya nggak ada, ya jalan, enak aja. Ya. Padahal belum akad kan? Foto-foto sebelum nikah, nempel sana, nempel sini, padahal belum resmi. Yang penting bagaimana caranya maksiat. Tapi setelah menikah, semua jadi hancur itu. Yang baik-baik rasanya kok jelek semua. Gak ada kayaknya yang bagus itu. Lupa. 10 tahun, 20 tahun, ada banyak kebaikan, setelah itu mulai berkurang. Hati-hati, itu dasim. Tadinya enak semuanya, begitu lihat pengajian, bagus. Kenapa suami saya tidak seperti Ustadz ya? Oh, bisa itu. Andaikan begini, andaikan begitu, pulang jadi salah. Dan ada aja masalahnya tuh. Kalau tadinya enak, coba deh ibu ya, sebelum menikah kan berpakaian indah ya, bagus, jalan, nyaman, tampil sebaik-baiknya. Itu begitu setelah menikah, kadang-kadang dibuat kafe deh itu. Begitu setelah menikah, bawa ke bapak, datang bawa baju Pak, baju biru, baju merah. Pak kira-kira bagus yang mana nih? Yang biru apa yang merah? Bapak jawab kayaknya biru deh Pak. Masa sih? Mungkin merah deh Pak. Tuh. Dijawab lagi. Katanya minta pendapat, dijawab lagi. Masih untung kalau dipakai, begitu keluar pakai kuning Pak. Gitu. Muncul rasa yang lainnya. Selalu aja tuh begitu tuh. Selalu begitu. Tidak mudah. Itu dasim. Dasim. Ya. Makanya coba deh Anda cek ya. Selalu yang di luar lebih baik dibandingkan dengan yang di dalam. Itu dasim. Ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Yang kedua, tugas dasim itu menyertai makanan dan minuman yang dikonsumsi. Menyertai makanan dan minuman yang dikonsumsi. Pelan-pelan. Awas hati-hati ya. Saya sebelum masuk pada yang kedua, saya ingatkan betul pada para ibu nih, karena para ibu itu lebih banyak pengajiannya. Saya sering temukan satu kesimpulan yang keliru. Ada ibu pulang dari taklim kok bisa ribut dengan suaminya. Bahkan tidak jarang yang mengajukan perpisahan. Daripada hidup dengan papa terus bid'ah begini, lebih baik mama mencari yang sunnah aja. Kenapa Anda tidak bantu suami jadi sunnah? Ya. Jadi ada saling mengisi di situ. Ya. Jadi jangan karena kehilangan sesuatu, kekurangan jadi lebih besar. Ya. Nanti ada rumus-rumus tentunya. Ya. Kalau mau dicatat silakan. Kalau ada mau kebaikan di rumah tangga, di antara ayat-ayatnya, kalau saya tafsirkan lebih luas nanti. Ya. Satu, ini untuk suami yang cepat marah. Bagaimana menurunkan tensinya? Ya. Ibu bisa bacakan ini. Quran surah keempat ayat 19. Quran surah 4 ayat 19. Yang kedua untuk istri yang agak sulit diatur Pak, kadang suka masuk ke situ tuh dasimnya. Quran surah 4 ayat 34. Quran surah 4 ayat 34. Jadi nanti malam-malam ibu baca Quran surah 4 ayat 19, bapak baca Quran 4 ayat 34 ya, beda kamar tuh ini. Gitu. Pelan-pelan. Sudah? Baik, itu belum punya anak ya, silahkan ditilawahin dulu satu ayat dulu ya. Tugas kedua itu menyertai makanan dan minuman yang dikonsumsi. Perhatikan kata Nabi ya, kata Nabi, kalau Anda makan atau minum tidak menyertakan kalimat Allah, misal mau minum tidak mengucapkan bismillah, maka setan dasim akan berkata kepada kawannya, kita punya jatah bagian dari minuman ini. Kita punya jatah bagian dari minuman ini.
Tapi saat Anda mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah Anda minum, maka dia berkata pada kawannya, kita tidak punya bagian dari sini. Kalau Anda minum lupa menyebut nama Allah, di pertengahan Anda ucapkan Bismillahi awwalu wa akhiruh, maka dia akan muntahkan kembali. Ternyata ini bukan bagian kita katanya. Karena itu setiap datang rezeki Pak yang baik-baik, ibu ajarkan pada anak, minimal sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Saat makan, saat berpakaian dan sebagainya. Termasuk ketika Anda berpakaian dan selanjutnya. Hati-hati. Hati-hati ya. Dan demi Allah saya katakan, jangan pernah bawa makanan haram ke rumah. Jangan pernah bawa makanan haram ke rumah. Karena itu akan mempermudah setan masuk ke dalamnya. Ya, jadi nggak usah disebut nama Allah pun sudah masuk. Ya. Bapak sebut nama Allah, Bismillah ibu sebut, tapi makanannya haram, itu nggak akan ngaruh. Tidak akan ngaruh. Ya. Malah akan menutup nanti lubang-lubang informasi kebaikan. Ya. Tidak akan sampai mata nanti nggak bisa lihat yang baik lagi. Telinga nggak bisa dengar yang baik lagi. Ya. Itu sudah disebut oleh Quran. Di surah kedua Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Insyaallah. Kalau kebanyakan makan yang haram itu menutup nanti fungsi-fungsi kebaikannya. Yang ketiga, menempati ruang kosong yang ditinggalkan. Menempati ruang kosong yang ditinggalkan. Bapak ibu berangkat ta'lim ke sini, meninggalkan rumah, ruang kamar yang kosong. Jangan dikira nggak ada setannya. Setan masuk. Antum keluar, setan masuk. Gak percaya silakan. Bukankah saat malam, misalnya ini ada sesuatu yang aneh terjadi nih. Ibu bapak masuk ke kamar mandi tempat yang sama, lewati dapur yang sama, ruang makan yang sama. Siang biasa aja, tenang aja biasa. Begitu malam kok suasana bisa berubah. Itu keluar kamar mau tahajud, baru mau ke kamar mandi. Hati-hati. Ruang makan itu ada rambutnya panjang, rumahnya warna putih. Jadi gak jadi tuh. Bisa terjadi itu. Bisa terjadi. Hati-hati, ada was-was yang masuk. Ini dasim. Dasim. Begitu Anda keluar dia masuk. Makanya kata Nabi, jangan pernah membiarkan satu ruangan kosong tidak diisi. Seorang yang punya rumah, ada ruangan. Ruangan pertama kata Nabi untuk kepala keluarganya, kedua untuk istrinya, ketiga untuk anaknya, keempat untuk tamunya, kelima untuk setan. Jadi kalau Anda sengaja membangun satu tempat tidak ada fungsinya, setan masuk ke situ. Setan masuk. Cara mengusirnya, ucapkan salam. Biasakan salam. Begitu masuk ke kamar misalnya, nggak apa-apa, biasa masuk keluar masuk nggak apa-apa, ucapkan aja. Begitu dibuka, Assalamualaikum. Setan berkata pada temannya, tidak ada tempat untuk kita di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan salam, Anda masuk saja, dia akan berkata, kita punya tempat terletak di sini. Itu yang membuat khawatir, itu yang menghadirkan mimpi buruk, itu yang membuat sekitaran tidak tenang, itu yang tidak bagus. Maka ucapkan. Begitu Anda masuk, Assalamualaikum. Tidak dijawab itu normal. Dijawab ya Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Itu mungkin ada jurus muslim yang masuk. Di anak kami ketika 2 tahun, sekarang 3 tahun, ya, saya ajarkan itu. Nanti ada dasim itu di kamar, kakak harus ucapkan salam. Begitu masuk, anak kecil 2 tahun masuk kamar, Assalamualaikum dasim. Nah, anak-anaknya kadang-kadang uniknya luar biasa. Insya Allah. Assalamualaikum dasim.